Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda di rumah, apakah kalian sering mendengar nama Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian mengetahui bagaimana sih kisah keteladanan Nabi Muhammad? Dan apakah kalian sering membaca sholawat Nabi? Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam. Beliau memiliki akhlak yang mulia, baik hati, pemaaf, dan jujur. Saat Nabi Muhammad lahir, didahului dengan peristiwa serangan pasukan gajah di Mekah. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun gajah. Sub pertama yaitu tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa serangan pasukan gajah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ia lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ayah Muhammad bernama Abdullah. Ia merupakan putra dari Abdul Muthalib. Abdullah meninggal sebelum Muhammad lahir. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib sangat senang dengan kehadiran cucunya. Muhammad adalah nama pemberian kakeknya. Abdul Muthalib berharap cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Nabi Muhammad disusui dan dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Ia dikembalikan kepada Aminah pada usia 4 tahun. Saat Muhammad berumur 6 tahun, Aminah meninggal karena sakit. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Muhammad diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad senang membantu pamannya untuk mengembala ternak. Ia sangat pandai mengembala. Saat tumbuh dewasa, Nabi Muhammad mulai ikut pamannya berdagang ke pasar. Muhammad juga memiliki kepandaian dalam menawarkan barang dagangannya. Apa yang ia jual selalu banyak pembelinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menikah pada usia 25 tahun dengan pedagang kaya yang bernama Siti Khadijah. Gimana? Sudah paham ya tentang kisah Nabi Muhammad SAW? Kita beralih ke sub yang kedua yaitu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat luhur dan mulia yang membedakannya dengan manusia biasa. Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti hadis yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah yang pertama sidik. Sidik artinya jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sopan, tidak pernah berbohong dan selalu berkata benar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajarannya. Nabi Muhammad pasti menyampaikan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak mungkin berdusta. Adapun sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang kedua yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran. Seperti saat menyampaikan wahyu Al-Quran, tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan ajaran dari Allah. Untuk yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yaitu sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta dan selalu bertanggung jawab atas kewajibannya. Seorang Rasul tidak pernah mengingkari janji-janjinya.
Untuk sifat yang keempat yaitu adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Beliau selalu menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran dengan penjelasan yang bagus sehingga banyak yang masuk Islam. Untuk sub yang ketiga yaitu tentang meneladani sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuji ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat keempat. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Uswatun hasanah berarti suri tauladan atau contoh yang baik. Perilaku sehari-hari yang dapat dicontoh dari sifat Rasulullah. Yang pertama, sidik. Contohnya apa? Yang pertama, mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, mengatakan hal yang sebenarnya. Yang ketiga, mengakui jika berbuat salah. Dan yang keempat, segera minta maaf jika salah. Sifat yang kedua yaitu tablik, yang artinya menyampaikan. Banyak sekali perilaku di dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sifat tablik. Di antaranya seperti yang pertama, saat diminta ibu untuk belanja di warung, jika ada kembalian diberikan lagi kepada ibu. Yang kedua, menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Dan sifat yang ketiga yaitu amanah, dapat dipercaya. Contoh yang pertama, menepati janji dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, jika dipercaya menjadi ketua kelas, harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan yang ketiga, menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Sedangkan sifat Rasulullah fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Perilaku yang mencerminkan sifat tersebut, contohnya seperti yang pertama, rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus. Yang kedua, rajin mengaji agar mahir membaca Al-Quran. Itu adalah contoh perilaku keseharian yang mencerminkan sifat-sifat Rasulullah yang patut kita teladani. Sudah paham kan sampai sini? Oke, itulah untuk materi agama hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Semangat saum Ramadan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.